Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Kali ini teman-teman kita akan mengunjungi salah satu senior pembonsai kita di Lombok Timur. Beliau ada sekaligus anggota Dewan Lombok Timur yang mungkin sekarang kita ada waktu diundang sama beliau dan kita akan hadiri undangan beliau dan kita banyak sekali akan berdiskusi bonsai dengan beliau. Seperti apa keseruannya, ikuti terus. Kita sedang on the way menuju kota Selong ya. Oke, seperti apa perjalanan kami, ikuti terus. Dan ingat buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bonsai Kaki Rinjani. Oke teman-teman, sambil kita jalan, come on. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Teman-teman, kali ini kita sedang berada di kota Selong, tepatnya langsung di base campnya Bapak Tanwir. Kebetulan beliau adalah senior ya pembonsai di Lombok Timur yang koleksinya semua ditempatkan di lesehan beliau ya, lesehan Rirana. Kebetulan ini beliau Bapak Tanwir, ya apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak. Dan kita sudah merencanakan ini sudah lama sekali teman-teman, dan alhamdulillah sudah bisa dipertemukan oleh asisten beliau. Dan sekarang kita akan bicara ngobrol seputar tentang komunitas bonsai pertama, terus kemudian tentang koleksi beliau dan harapan beliau ke depan terkait masalah pembonsai kita di Lombok Timur. Mungkin ini kita nanya sedikit Pak, sejarah berbonsai Bapak sendiri
seperti apa dulu di awalnya? Saya cerita sedikit ya, sebenarnya ini semua berawal dari hobi. Saya memang suka pohon, suka tanaman, suka juga ternak kayak burung, unggas. Semua yang terkait dengan komunitas saya suka, Pak Eko ya. Juga di otomotifnya juga ada motor, juga di ikan. Cuman rasanya kalau di bonsai ini lebih menarik dibanding yang lain-lain. Sampai burung udah saya lupakan, Pak Eko. Ternyata kalau duduk di depan burung itu 10-15 menit itu sudah lama. Tapi kalau di bonsai itu, waktu saya punya baru datang besar dari Jember itu, saya tahan dari jam 8 malam sampai mau menjelang subuh itu duduk di depan bonsai, pasang kursi ngeliat kok seperti di bawah pohon yang di alam yang luar biasa besar, padahal kan kecil ukurannya, tapi seperti di alam di bawah pohon yang besar, yang rindang, dan ada kekuatan magis di situ. Rasanya benar-benar kita dibawa ke alam. Sehingga jujur saya sejak 2016 akhir Desember dulu pertama saya nonton pameran di Badung waktu itu, Mas Eko ya, beberapa pohon saya lihat menarik sekali. Sejak itu saya mulai memburu. Saya coba pertama di bahan, ternyata di bahan ini ribet sekali ya. Terutama kita di Lombok Timur belum ada kawan-kawan kita yang benar-benar benar-benar bisa menangani, yang paham pakem, sehingga bentukan bonsai kita itu benar-benar berdasarkan aturan PPBI. Sehingga saya lebih cenderung membeli yang jadi, yang jadi. Ya paling tidak 70-80% sudah ada bentuk, tinggal kita lanjutkan untuk kesuburannya saja. Sejak itu terus terang Pak Eko, saya jauh dari penyakit. Alhamdulillah. Yang dulunya biasa tiap 2 minggu mesti masuk rumah sakit karena mahkumat, stres, mahkumat. Tapi setelah ada bonsai ini saya hitung selama 3 tahun waktu itu, dari 2016 4 tahun berjalan, 2016 sampai 2020 hampir saya tidak pernah masuk rumah sakit. Alhamdulillah. Sembuh Mas saya berkat bonsai ini. Emang ini fakta Pak Seko. Daya payah di hati itu bonsai ini punya tempat tersendiri. Enak loh kalau dilihat. Apalagi kalau saya ya kadang habis sholat subuh, gunting-gunting di situ asiknya. Malam sebelum tidur kadang sampai jam 1 nggak terasa gunting-gunting, bersih-bersih. Memang beberapa waktu kemarin sempat ada hampir 2 tahun ini nggak terurus karena kesibukan, karena ada kegiatan yang memang prioritas nggak bisa ditinggal. Waktu itu banyak yang rusak juga, banyak juga yang nggak gimana ya, udah kurang enak dipandang. Tapi setelah saya mulai lagi, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada kelihatan hijau-hijau. Media saya ganti, tempatnya saya bagusin, dan saya mulai cari bahan lagi Pak Eko. Bahan-bahan saya yang dulu yang pernah beberapa pohon ikut pameran juga udah saya kasihkan ke teman karena kondisinya waktu itu terancam mati. Nah sekarang alhamdulillah ada beberapa pohon baru juga mulai dikerjakan, baru kawatan pertama tapi udah bentuk kelihatan. Hidup kembali daerah saya berbonsai, hidup lagi. Jadi ternyata di bonsai itu ketika kita ada perhatian lebih dari pohon ini juga ada respon balik kembali. Luar biasa, kayak nyambung. Saya ngelihat, maaf pohon ini simpel Pak, tapi nyata dia barang hidup yang membutuhkan perhatian. Coba Pak Eko sekarang, Bapak biasa tiap minggu bersih tempatnya, kadang sekali sebulan mupuk. 2-3 bulan tidak diperlakukan, itu besok berubah total ya. Benar-benar. Berubah total jadi tidak sedap dipandang. Karena memang mungkin dia butuh sentuhan, yang butuh sentuhan. Ternyata kan pohon, binatang apapun yang masih punya nyawa, yang hidup itu memang harus memerlukan perhatian khusus. Ya, enggak bisa kita kalau sekedar suka lalu ditinggal, ya enggak bisa. Enggak bisa ya. Nggih. Jadi di selak sibukan beliau ternyata masih ada waktu ya, celah-celah waktu untuk dimanfaatkan untuk merawat bonsai ini. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi semoga bisa ditularkan. Nah untuk koleksi Bapak sendiri sampai sekarang sudah berapa banyak sih yang di lesehan ini saja? Kalau saya kira-kira ya, karena juga ada beberapa pohon, belasan pohon juga keluarnya itu bukan karena bosan, tapi hanya bentuk menyelamatkan. Waktu itu kan barang bagus-bagus Mas Eko, saya beli lumayan lah kalau buat ukuran kita di Lombok Timur ini lah, nggak harus mahal sekali gitu, tapi ukurannya lumayan lah.
hampir rusak, akhirnya harus dikeluarin ke tempat yang lebih aman, ke orang yang ke tangan yang sedang memberikan perhatian belasan pohon. Kalau sekarang ini kalau sekitar 40-50 pohon insya Allah kurang lebih lah ada beberapa pohon untuk taman juga yang besar-besar juga. Ada di beberapa tempat yang masih sedang dalam proses belum kita ambil juga ya. Ada lah kalau bonsai lain ya. Nah itu kemudian ini apa namanya prospek untuk Bapak sendiri berbonsai itu tujuan lebih ke hobi total atau ada nuansa bisnis atau bagaimana menurut? Kalau dibilang bisnis, Mas Eko, saya paling takut kalau barang saya ada yang suka lalu mau dibeli. Paling takut sudah kalau ada orang yang saya tidak kenal, orang asing, kelihatan dia punya uang dan lalu bicara mau berapa harganya, ini saya sudah nggak nyaman, udah takut sekali. Mau bilang enggak juga berat, mau bilangnya juga barang disayang. Sehingga dari sisi bisnisnya ya memang tidak diarahkan ke sana. Persentasenya rendah lah ataupun ya nggak kepingin lah, kecuali ada beberapa barang yang keluar karena sahabat. Ada datang kunjungan Pak Danrem misalnya, ada suka 1-2 biji cenderamata, karena biasa kalau Pak Danrem, Pak Kapolda mampir di sini kan biasanya sukanya begini juga. Datang Pangdam 9 Udayana ke sini, bisik-bisik anak buahnya bilang, Pak, Bapak busuk, kita kasihlah 1-2 biji. Mau tidak mau harus kita saya kirim juga ke pas pampres juga, ke Bekan udah saya kirimi juga. Waktu itu Kimeng kecil dia saya kirimi juga. Jadi lebih kepada membangun hubungan persahabatan. Nggak ada kalau tujuan bisnisnya, insya Allah mudah-mudahan jangan kita jadi pembisnis lah untuk hal inilah, yang bisnis lah makan minumnya aja lah. Terus kalau harapan saya kan saya ingin kita tambah banyak teman aja, ada teman, ada saudara, ada sahabat, itu yang menjadi keinginan utama saya. Jadi saya hobi di beberapa komunitas motor, komunitas Jimny, komunitas burung. Tidak lain karena saya suka berteman. Saya butuh teman. Kalau semalam nggak datang teman itu Pak Eko, saya itu bimbang. Kayak orang yang memikirkan utang, padahal utang nggak ada. Tidak pernah terpikir tentang utang, tapi kebiasaan saya yang selalu kumpul, yang selalu kalau kosong waktu, Pak Eko, saya jalan-jalan. Insya Allah besok lusa kalau udah kenal Pak Eko, pasti saya siap main dah. Itu dah saya muter-muter. Hidup sehari tanpa kawan itu nggak bisa, sehingga apa yang di hobi kawan saya berusaha juga ikut masuk ke hobi itu, supaya persahabatan kita, hubungan silaturahmi kita menjadi meningkat. Apalagi bonsai ini, maaf Mas Eko, sekarang di Sakra Timur luar biasa, sampai mereka berani mendatangkan trainer. Di Sakra Barat juga seperti itu juga. Dan secara tidak langsung kawan-kawan ini suka tidak suka, kalau sudah punya koleksi banyak juga jadi uang. Kemarin saya beberapa bulan lalu kan di ranching di Pak Eko, saya ambil bahan 14 juta. Kan lumayan kalau daripada pelihara kambing atau ayam kan dikasih makan repot. Kalau ini kan cuma sekedar siram sesekali 2-3 bulan sekali datang ahlinya gunting bentuk. Harganya luar biasa. Nah setelah kita proses Pak Eko, baru di kawat pertama saja sama kawan saya dari Mataram, Mami Wira, kaget. Sudah langsung berubah, kelihatan gratis ya. Saya jual 14 juta, katanya mungkin buat 1 biji aja 14 jutaan, yang 4 itu. Ya kalau dikali 4 sudah berapa? Nah, seperti itulah, makanya kalau bisa kawan-kawan kita yang ada sedikit dasar hobi dan dia punya peluang, ya didorong Pak Eko, dan kita semua bisa mendorong. Ya sebisa mungkin kita dorong, dan insya Allah ke depan mudah-mudahan ada cara-cara kita untuk mensupport. Seperti tadi konsep Pak Eko itu, mari komunitas ini kita bagaimana caranya supaya bisa lebih bergerak ke arah maju gitu kan. Ya mungkin kalau nanti suatu saat menjadi bisnis juga akan menjadi baik. Saya support nanti. Kita apalah nanti di proposalnya nanti aturlah apa kebutuhan yang kira-kira dapat mendukung kawan-kawan ini untuk bisa lebih maju. Mungkin lebih ke komunitas lagi. Nah, harapan Bapak sendiri tentang komunitas bonsai di Lombok Timur ini bagaimana? Kebetulan kan Bapak sendiri sebagai istilahnya
pengayom masyarakat ya atau mungkin bisa saja menyalurkan aspirasi masyarakat ya. Perhatian lebihnya Bapak sendiri ke teman-teman pembonsai ini seperti apa? Mungkin itu yang kita... Saya ingin Pak Eko ya, saya ingin semua kita merasa teman, teman setara yang antara Pak Eko, kawan-kawan muda yang lain, kawan kita yang mungkin profesinya beda-beda. Jangan ada merasa nggak enak, ada merasa malu, sehingga komunikasi kita menjadi terputus. Sebenarnya kalau sering-sering komunikasi, sering saling berkunjung begini kan pasti ada hal-hal penting yang dapat kita bicarakan. Ya, dulu waktu awal kurang lebih di 2016-2017 Pak Eko waktu itu kita belum ketemu ya. Kawan-kawan di Lendang Langka kan luar biasa semangatnya ya. Berburu juga kan, terus kadang-kadang saling memberikan bahan untuk dapat diproses menjadi lebih bagus. Bagus waktu itu. Cuman sedikit hal yang tidak seharusnya terjadi, maaf. Iya benar. Ada satu bentuk tubuh komunitas, ada dua arah, maksud saya mungkin ada ke A ke B. Akhirnya kan jadi tidak pecah. Sebenarnya mungkin tidak pecah. Hubungan kita, kedekatan kita tetap nyambung, tapi karena ada apa satu itu ada semacam bukan sekat mungkin Pak Eko ya, tapi ada hal yang membuat kita tidak seperti dulu rekat begini. Dulu beberapa kali pertemuan itu sampai ada urunan sukarela untuk jaga-jaga nanti ada kebutuhan kawan, ada sakit atau apa, udah disiapin, tapi berjalan beberapa bulan terbentuk. Kenapa lagi terbentuk? Kawan ini jalan di jalan yang mungkin berbeda lah kita bilang, tapi mungkin satu jalan tapi sama-sama di tepi kiri kanan, tidak sama-sama saling gandeng. Nah, kalau saya sih jangan ada seperti itu Pak Eko. Kita ini kan satu Lombok Timur, sama-sama di bawah kaki Rinjani, sama-sama karakter suku sama, nggak usah lah ada beda-beda lah. Nah mungkin lewat Pak Eko yang punya ruang waktu banyak berkomunikasi, mari kita himpun lagi. Kita himpun dalam wadah satu untuk kebersamaan dan bagaimana kita punya keinginan supaya bonsai ini maju. Benar-benar. Setelah dia maju, coba lihat Pak Eko di Sakra Timur, mohon maaf. Ada Pak Hasan, ada Pak Mail, sudah mulai kumpul ya bentuknya teman-teman. Sudah gini, mantap. Itu kita menunggu ya, Sakra Timur akan kita kunjungi. Harus nanti kalau perlu gandeng kita sama-sama ke Sakra Timur. Lihat, kan dia trenernya kan Pak Bur. Luar biasa. Pak Bur itu kan sudah skala nasional kemampuannya. Di Bali dulu pernah best 10 dia sama dengan Mami Wira, skala nasional. Pak Komang banyak potensi di Lombok ini. Kalau Pak Komang malah pernah dia punya bahan itu sampai juara Asia Pasifik loh. Itu sudah lama. Itu kebanggaan Lombok ya. Luar biasa Lombok ini dari sisi potensi kita nggak kalah sama Jawa sebenarnya. Cuman sekarang bagaimana komunitas ini dibangun untuk kebersamaannya dulu, itu utama. Setelah bersama-sama kuatkan, setelah kuat arahnya mau kemana? Lebih gampang. Coba di Sakra Timur teman-teman ya. Semoga bisa berawal dari pertemuan kita dengan lihat Pak di Sakra Timur Tanwir ya. Pak Eko bahan sekarang sudah harganya luar biasa. Kalau bawa uang 200-300 ribu udah nggak dapet sekarang. Baru dikawat sekali aja sudah di atas 2 juta. Sudah 2 juta benar-benar. Coba bayangkan. Apalagi Lendang Langka ini kan induknya Lombok Timur. Iya. Loh, barang-barang bagus di Mataram itu dari Lendang Langka, tanya. Dari Lendang Langka apa? Coba bayangkan. Kenapa tidak dimunculkan lagi ya? Sejarah loh. Sejarah dimulai dari Lendang Langka. Biasanya sejarah itu mulai dari mana itu dia pasti lebih maju. Nah sekarang, kalaupun sekarang sudah tidak ada, bukan berarti kita tidak bisa bangkit. Mari kita bangkitkan bersama-sama. Kenyataan waktu pameran di Mataram Lombok Timur paling banyak prestasi. Maaf. Ayo, itu bukti nyata. Bonsainya Pak Tanwir semua teman-teman. Itu best 10 berapa itu? Best 10 ada 5 pohon. Best 10-nya. Itu Santigi ada 2, Sancang 2, sama apa satu pokoknya 5 pohon. Bahkan barang yang ada waktu pameran Kosbi pun juga kita bawa, yang nomor 1-nya ada di sini juga. Ada di sini. Lombok Timur punya.
Luar biasa. Jadi ini adalah potensi yang dimiliki Lombok Timur teman-teman dalam mengikuti kancah perbonsaian di Indonesia. Tapi kedepannya semoga nanti ini adalah awal kita bangkit ya, semua pembonsai di seluruh Lombok, NTB ya. Semoga kita semakin ke depan. Mungkin ini Pak sambil kita jalan-jalan saja nanti kita lihat koleksi beliau mana yang termasuk dalam best stand itu, kemudian mana yang memang nilai ekonomisnya tinggi, mungkin kita bakal belak-belakan dengan Pak Tanwir nanti. Oke teman-teman, sambil kita lanjut di next video.